Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Sovanur dengan NIM 22160505160. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil kerangka metode penelitian yang telah saya buat, yaitu berjudul Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Pembiayaan Qardul Hasan terhadap profitabilitas melalui dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Yang mana ini saya susun untuk memenuhi UTS metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Nila Mardiah. Baik, langsung saja kita ke latar belakang. Nah, latar belakangnya perkembangan perbankan syariah merupakan perkembangan yang menunjukkan kemajuan masyarakat Indonesia yang semakin baik. Hal ini ditunjukkan semakin diterimanya konsep-konsep syariah, yaitu dari konsep bunga beralih ke margin, lalu juga bagi hasil. Karena dengan adanya sistem keuangan dan perbankan yang maju, itu meningkatkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, terutama kepada kalangan muslim yang mulai sadar akan pentingnya menjauhi riba. Selain itu, sebagai pengelola investasi dan penyedia jasa keuangan, Bank Syariah juga memiliki fungsi lainnya, yaitu sebagai pelaksana fungsi sosial. Nah, Bank Syariah diwajibkan untuk melaksanakan fungsi sosial itu didasari dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Pasal 4 ayat 2 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa Bank Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, dan juga sedekah. Nah, sedangkan zakat, infak, sedekah ini merupakan ibadah yang sudah umum di kalangan masyarakat. Ketiganya merupakan ibadah yang mempunyai keistimewaan, khususnya sebagai ibadah. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan mayoritas penduduk muslim, merupakan salah satu tentunya akan menjadi potensi zakat, infak, sedekah ini menjadi tinggi. Namun, kemungkinan besar zakat, infak, dan sedekah yang tinggi di Indonesia jelas sulit untuk dieksplorasi. Hal ini karena berkaitan dengan kesadaran masyarakat muslim akan memenuhi kewajibannya. Menurut Yohani dan Yusuf 2014, masih banyak orang yang belum merasa dirinya wajib membayar zakat dan setiap tahunnya sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan. Menurut Rizati 2022, dengan bersumber dari data The Royal Islamic Strategic, Indonesia memiliki populasi muslim sebanyak 237 juta jiwa, yang mana setara dengan 86,7 juta. Nah, pada 2022, Basnas menargetkan penghimpunan zakat, infak, pada sedekah secara nasional mencapai 26 triliun. Namun pada catatan akhirnya itu hanya mencapai 21 triliun. Dapat kita lihat bersama pada tabel berikut. Tabel tersebut menggambarkan penghimpunan ZIS dari 5 bank umum syariah di Indonesia yang mengalami peningkatan secara fluktuatif. Jika membandingkan jumlah penghimpunan dana bank umum syariah ini dengan potensi zakat ZIS yang mencapai 26 triliun, maka perbandingannya tidak sampai 1%, yang berarti penghimpunan dana zakat sedekah yang dilakukan bank umum itu jauh dari harapan. Selanjutnya, selain itu kita akan membahas tentang Qardul Hasan. Nah, selain itu, latar belakangnya, fungsi sosial Bank Syariah lainnya yaitu melakukan pembiayaan Qardul Hasan. Dalam jurnal Holiday 2018, menurut Kurniawan 2010, pembiayaan Qardul Hasan ini memiliki misi sosial kemasyarakatan, yaitu berupa sifat tolong-menolong ataupun ta'awun antara sesama umat yang membutuhkan. Nah, dapat kita lihat juga dalam tabel ini, kita ambil sampel 5 bank umum syariah yang menggunakan pembiayaan Qardul Hasan. Pada grafik di atas, terdapat 2 bank umum syariah yang mengalami penurunan di tiap tahunnya, yaitu Bank Muamalah Indonesia dan BCA Syariah. Hal ini disebabkan karena pembiayaan Qardul Hasan merupakan dana pinjaman yang dibutuhkan pada saat peminjam yang sangat membutuhkan dana, dan untuk mendapatkan dana tersebut tuh diperlukan melalui beberapa proses hingga peminjaman dapat dikatakan layak. Dengan menurunnya pembiayaan Qardul Hasan secara tidak langsung akan mempengaruhi dana pihak ketiga dan profitabilitas. Karena menurut Holiday 2018 bahwa pada sisi komersialnya pembiayaan Qardul Hasan ini dapat meningkatkan reputasi bank dan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah sehingga profitabilitas bank juga meningkat. Selanjutnya kita akan beralih ke rumusan masalah. Ada 2. Yang pertama, bagaimana pengaruh langsung dana ZIS dan pembiayaan Qardul Hasan terhadap
profitabilitas melalui dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2017 sampai 2022. Terus, bagaimana pengaruh tidak langsung dana ZIS dan pembiayaan Qardul Hasan terhadap profitabilitas melalui dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2022. Untuk tujuannya sendiri, menganalisis pengaruh langsung dana ZIS dan juga menganalisis pengaruh tidak langsung dana ZIS ini. Manfaatnya diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat dan digunakan sebagai standar untuk pengembangan keilmuan khususnya terkait dari dana ZIS. Selanjutnya sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat membantu para praktisi perbankan syariah mengetahui ataupun mengevaluasi perkembangan perbankan syariah di masa depan yang mempertimbangkan pengaruh ZIS. Untuk metode penelitian sendiri, ini menggunakan jenis data sekunder yang bersifat kuantitatif, di mana data tersebut ialah ZIS, pembiayaan Qardul Hasan, dana pihak ketiga, dan return on asset. Jumlah data yang digunakan pada penelitian ini ada 30, sampel pada penelitian ini dari annual report. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama itu adalah landasan teori. Yang pertama itu ada teori stakeholder, memiliki hubungan dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan, yang mana para stakeholder mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Tanggung jawab perusahaan bukan hanya sebatas untuk menghasilkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun juga memperhatikan lingkungan sosialnya seperti masyarakat. Nah, selanjutnya ada teori profitabilitas. Profitabilitas merupakan dasar untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan menurut Herwanti DKK 2016. Sedangkan menurut Rahab 2009, profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan semua kemampuan yang tersedia. Selanjutnya ada teori pembiayaan Qardul Hasan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Dengan demikian, persetujuan atau kesepakatan antar bank syariah atau secara etimologis, kata qard berasal dari kotoa, yaitu memotong. Maksudnya, seseorang akan memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan pada orang lain. Menurut Muslih 2010. Selanjutnya ada teori ZIS, zakat, infak, sedekah. Yang pertama zakat, artinya itu adalah kewajiban yang diberikan oleh Allah untuk menyerahkan sejumlah harta kepada orang yang berhak menerimanya. Menurut Qaradawi 2007. Nah, selanjutnya orang-orang yang dapat menerimanya itu ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, garin, fisabilillah, dan juga ibnu sabil. Ada dua bentuk zakat, zakat mal dan juga zakat fitrah. Untuk selanjutnya yaitu teori infak. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hambanya untuk mengeluarkan hartanya sesuai dengan kemampuan. Hal tersebut terdapat pada surah At-Tolak ayat 7 menurut Zulkifli 2020. Yang artinya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Nah, untuk selanjutnya yaitu teori dari sedekah. Sedekah secara bahasa yaitu sodakoh, memiliki arti benar, tumbuh, suci. Sedangkan secara istilah, menurut Zulkifli 2010 adalah memberikan sesuatu tanpa ada ukurannya, karena hanya mengharapkan pahala dari Allah. Nah, untuk selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Di sini kita mengambil dari skripsi yang berjudul Pengaruh Kinerja Sosial Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah. Penulisnya Himatul Khalidah 2018. Hasilnya dari penelitian ini yaitu zakat berpengaruh positif terhadap laba bersih secara signifikan. Pembiayaan mudharabah musyarakah dan qard tidak berpengaruh terhadap laba bersih secara signifikan. Sedangkan pembiayaan mudharabah musyarakah, qard, dan hasil dari penelitian ini yaitu zakat pengaruh positif terhadap laba bersih secara signifikan. Yaitu persamaannya. Terdapat variabel independen yang sama yaitu zakat dan Qardul Hasan. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh zakat dan Qardul Hasan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Perbedaannya adanya variabel independen lain yaitu pembiayaan mudharabah musyarakah. Nah, pada penelitian ini tidak membahas mengenai infak dan sedekah serta tidak berkaitan dengan DPK. Untuk kerangka pemikirannya, di sini menggunakan dana ZIS dan pembiayaan Qardul Hasan sebagai variabel independen, dan dana pihak ketiga ada zakat, infak, sedekah, Qardul Hasan itu kepada dana pihak ketiga dan bermuara pada profitabilitas bank. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga berkah ilmu yang Ibu ajarkan kepada kami dan berguna untuk pembuatan skripsi nantinya. Sampai sini saja, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.